Selamat datang di Ruang Film. Berikut ini sinopsis film PAL yang merupakan film thriller survival. Untuk yang takut ketinggian berani nonton gak ya? Film PAL ini adalah film asal Amerika Serikat yang dirilis pada 12 Agustus 2022. Film ini disutradarai oleh Scott Mann dan ditulis oleh Jonathan Frank juga Scott Mann. Film PAL ini tayang di bioskop XX. Diperankan oleh Gracha Rolin Churi, Virginia Garner, Jeffrey dan Morgan, Mason Golding, Julia Pachemikel dan Jesper Kuhl. Film PAL berkisah tentang dua sahabat yang terjebak di puncak menara radio setinggi 600 meter. Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya ya. Di awal-awal kisah, kita diperlihatkan dengan Becky, suaminya Becky dan juga sahabatnya Hunter. Tiga orang itu sangat gemar untuk memanjat tebing agar memacu adrenalin mereka. Awalnya, aktivitas mereka terlihat lancar-lancar saja. Di saat itu tanpa sengaja suami Becky terjatuh, karena genggaman tangannya terlepas saat akan mencapai puncak tebing, karena dikagetkan oleh seekor burung elang. Akibat kejadian itu suami Becky pun tewas mengenaskan. Setahun berlalu, Becky kini memulai kehidupan barunya yang teramat pahit. Ia masih belum bisa melupakan sosok suaminya. Batas sesekali terlihat Becky menelpon nomor suaminya yang sudah tiada. Ayah Becky mencoba menenangkan Becky dengan semua masalah yang terjadi, tapi Becky semakin terperangkap dalam ingatan lama. Bahkan ia tidak mendengarkan perkataan ayahnya sedikit pun, dan malah mengusir ayahnya. Becky yang kehilangan arah kemudian mendapatkan tujuan hidupnya lagi setelah Hunter mendatanginya. Hunter mengajak Becky untuk memanjat tower radio terbengkalai. Awalnya Becky menolak, namun setelah memikirkan perkataan Hunter, pergi ke sana untuk menabur abu suaminya Becky di ketinggian, supaya bikin suami Becky tenang di alam sana. Akhirnya Becky menyetujuinya. Tak cuma untuk menabur abunya, Hunter juga melakukan itu demi AdSense karena ia adalah seorang content creator. Dan ia kerap kali melakukan hal-hal yang berbahaya yang memacu adrenalin. Mereka berdua pun segera berangkat ke sana. Singkatnya, mereka berdua pun kini tiba di tower radio terbengkalai itu, yang tingginya mencapai 600 meter lebih. Terlihat tower itu lumayan usang, besi-besinya sudah karatan. Awalnya Becky menolak untuk melanjutkan misinya, karena masih trauma pada kejadian setahun yang lalu, hingga merenggut nyawa suaminya. Tapi Hunter terus memotivasinya dengan kata-kata Mario teguh untuk menghilangkan ketakutan Becky. Hingga pada akhirnya mereka berdua tetap akan menaiki tower usang itu. Take a breath. After Dan died, I was afraid of my own shadow. Saat naik, Becky melihat dengan jelas jika karatan besi itu seakan-akan tidak layak digunakan lagi. Setelah cukup lama memanjat, mereka pun sampai di pertengahan tower. Meskipun terlihat jelas ketakutan di wajah Becky yang belum sepenuhnya menghilang, namun kata-kata Mario teguh dari mulut Hunter yang terus menopangnya hingga membuat Becky terus melanjutkannya. Dengan perjuangan keras akhirnya mereka sampai ke atas tower. Meskipun sebenarnya baut-baut penopang tangga tower sudah berjatuhan. Setelah berada di puncak, mereka kemudian langsung mengabadikan momen dengan menggunakan ponsel mereka. Mereka juga membawa drone untuk mengabadikan momen itu. Momen yang mereka rekam juga tidak tanggung-tanggung. Mereka bergelantungan di atas tower setinggi 600 meter lebih. Setelah itu Becky juga menaburkan abu suaminya
Dalam penaburan itu kenangan-kenangan indah selalu Becky rasakan bersama dengan suaminya dulu. Karena semuanya sudah selesai dilakukan, mereka pun akan segera turun. Namun tak disangka, tangga tower pun berjatuhan ke dasar di saat Becky berpijak di sana. Untung saja tali pengaman sempat diraih oleh Hunter dan menyelamatkan Becky dari kecelakaan itu. Namun masalah tidak berhenti di sana. Sekarang mereka kehilangan tangga yang membuat mereka tidak punya jalan untuk turun. Dengan keadaan menyeramkan seperti ini, membuat mereka pun melakukan berbagai cara untuk meminta bantuan. Pertama-tama mereka mencoba untuk mencari sinyal terlebih dahulu, untuk meminta pertolongan lewat sosial media. Namun hasilnya nihil karena di atas tidak ada sinyal. Saat melihat foto sosial medianya, Hunter menyadari kalau foto yang diunggahnya sempat mendapatkan ratusan like, yang berarti di bawah sana ada sinyal. Namun karena di atas tower tidak ada sinyal, terpaksa Hunter menjatuhkan HP-nya dengan dialaskan sepatu yang ia pakai, kaos kaki hingga bra yang dia kenakan. Tapi sayangnya HP itu tetap hancur lebur ketika sampai ke tanah. Mereka kemudian melihat pria gondrong yang ada di bawah dan mencoba meminta bantuan. Tetapi sayang pria gondrong itu tidak dapat mendengarnya. Hingga Hunter memutuskan menembakkan flare gun pada malam hari agar mereka dapat melihatnya. Benar saja, setelah pria gondrong itu melihatnya, mereka mendekati tower itu. Tetapi tidak menolongnya. Malahan, membawa kabur mobil mereka. Selanjutnya mereka mencoba mencari bantuan menggunakan drone. Namun sayang drone yang juga mereka gunakan malah dihancurkan oleh sebuah truk yang tak sengaja menabrak. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermalam di tempat itu tanpa perlindungan apapun dan juga tanpa persediaan makanan apapun. Karena sebelumnya tas mereka juga sudah terjatuh. Di saat-saat genting seperti ini, terbongkarlah sebuah rahasia besar di mana ternyata Hunter dulu berselingkuh dengan suami Becky. Meski begitu, Becky tidak terlalu menyalahkan Hunter karena posisi mereka saat ini untuk hidup saja sudah sangat bersyukur. Malam pun berlalu. Ketika mereka bangun, mereka kehausan dan kemudian membuat Hunter berinisiatif untuk mengambil tas mereka yang terjatuh di pemancar, yang berada sekitar 30 hingga 50 meter di bawah puncak menara yang mereka pijak. Tapi sayang, ketika hendak mengambil itu Hunter pun harus terpeleset dan tewas seketika di pemancar radio. I bled out. Sejak saat itu Becky sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi. Ia kemudian mengirimkan video kepada ayahnya tentang permohonan maafnya dan betapa cintanya Becky kepada ayahnya. Meskipun video itu tidak terkirim, Becky tetap mengirimkannya pada ayahnya. Karena Becky akan memberanikan dirinya untuk turun ke pemancar sebagai upaya terakhir yang ia lakukan. Dengan tali dan jangkar yang ia punya, Becky berhasil mendarat di pemancar dengan selamat. Saat itu Becky melihat Hunter yang sudah tak bernyawa yang terbaring di area pemancar. Mengetahui hal ini, Becky terpaksa menggunakan tubuh Hunter untuk menjadi pengaman HP-nya agar tidak hancur ketika terjatuh ke tanah nanti. Tujuannya supaya video rekaman Becky yang tadi dikirimkan ke ayahnya bisa diterima oleh ayahnya, karena di bawah pastinya akan ada sinyal. Akhirnya video itu pun diketahui oleh ayahnya Becky yang membuat seluruh tim SAR berhasil menyelamatkan Becky meskipun Becky harus kehilangan Hunter. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Silahkan tekan tombol subscribe dan like jika Anda suka dengan videonya, agar Ruang Film semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Semoga terhibur. Terima kasih.